Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk kali ini saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Rahasia Terbesar Bani Jawa, Bangsa Melayu atau Nusantara. Altar paling rahasia bangsa Melayu, bagian 1. Send them away from his son Isaac to the land of the east. Itu adalah petikan dari kitab Kejadian, dari kitab Injil yang merupakan penyimpan rahasia terbesar berkenaan satu bangsa yang bergerak ke timur dunia bagi mengembangkan keturunan manusia seperti yang diperintahkan Tuhan. Bangsa paling rahasia inilah yang menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka itu Asia Barat dan Asia Tengah, di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia. Bangsa ini yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman adalah satu bangsa besar yang pernah membangun kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian. Sesungguhnya kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang, lebih panjang dari epik Homer, The Iliad, and The Odyssey. Untuk mengkaji sifat dan karakter bangsa misteri ini, perlulah dicari dan dirintis sejarah panjang pengembaraan mereka dan apakah yang ditemui mereka di sepanjang epik perjalanan mereka itu. Faktor yang mewujudkan kepelbagaian dari segi wajah, bahasa, dan personality bangsa ini. Faktor yang menjadi sumber altar paling rahasia bangsa misteri ini. Apakah yang dimaksudkan dengan altar? Altar dalam bahasa mudah adalah personality tambahan ataupun personality lain yang selalunya akan muncul apabila diswitch dalam keadaan tertentu. Istilah alter sebenarnya berasal dari istilah mind control, di mana alter ini muncul setelah seseorang individu mengalami teknik mind control tertentu, contohnya teknik berasaskan trauma. Contoh yang paling mudah ialah apabila seseorang dikejar oleh anjing yang garang. Secara tiba-tiba, orang tadi akan berlari sepantas-pantasnya, sehingga dia sendiri merasa heran dengan kemampuan dirinya yang luar biasa itu. Padahal, setiap kali pertandingan larian 100 meter, dialah yang tercorot, misalnya. Juga, jika seseorang yang dianggap lemah dalam sesuatu perkara secara tiba-tiba menjadi begitu bersemangat dan gagah bila menyentuh perkara yang lain. Satu contoh yang baik tentang alter ialah dalam buku Norman Cousins berjudul Anatomy of an Illness, yang menceritakan kisah yang penuh dengan maklumat tentang Pablo Casals, salah seorang pemusik yang terhandal dalam abad ke-20. Cousins menceritakan pertemuannya dengan Casals tidak lama sebelum hari jadinya yang ke-90. Pemain cello yang handal itu, Cousins, mengatakan bahwa adalah sangat menyiksakan untuk melihat orang tua itu semasa dia memulakan harinya. Dia sangat lemah dan artritisnya tambah melemahkan, sehingga dia memerlukan pertolongan untuk memakai pakaian. Emfisemanya sangat jelas semasa dia bertungkus lumus untuk bernafas. Dia berjalan dengan mengheretkan kakinya, badannya bongkok dan kepalanya menjunam ke depan. Tangan-tangannya membengkak, dari jari-jarinya menggenggam. Dia kelihatan seperti seorang yang amat tua dan tersangat letih. Sebelum waktu makan, dia berjalan ke arah piano, yaitu salah satu alat musik yang Casals cekap bermain.
Dengan bersusah payah, dia membetul-betulkan dirinya di atas kursi piano. Dia nampaknya bersusah-susah payah, berusaha untuk membawa jari-jarinya yang bengkak lagi tergenggam itu ke papan tanda. Kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Castles dengan tiba-tiba betul-betul dapat mengubah dirinya di depan mata Cousins. Dia telah masuk ke dalam keadaan yang pintar akal, dan semasa dia melakukannya, fisiologinya berubah ke tahap di mana dia mulai bergerak dan bermain, menunjukkan di kedua-dua badan dan piano hasil yang sepatutnya hanya berlaku pada seorang pemain piano yang sehat, kuat, dan fleksibel, seperti yang dinyatakan oleh Cousins. Jari-jarinya terbuka dengan perlahan-lahan dan mencapai ke arah mata piano, seperti tunas-tunas pokok bergerak ke arah cahaya matahari. Belakangnya ditegakkan. Dia nampaknya bernafas dengan lebih mudah. Tubuh badannya tidak lagi kaku dan susut, tetapi lemah lembut dan benar-benar bebas. Daripada lingkaran hidup artritisnya, apabila dia meninggalkan piano, dia kelihatan benar-benar berubah daripada orang yang mula-mula duduk bermain. Dia berdiri dengan lebih tegak dan lebih tinggi. Dia berjalan tanpa ada tanda-tanda mengheretkan kakinya. Dia serta-merta berjalan ke meja sarapan pagi, makan bersungguh-sungguh, dan kemudian keluar berjalan-jalan di sepanjang pantai. Alter selalunya tersembunyi di belakang personality utama yang membayangi alter-alter tadi. Tetapi apabila subjek berada dalam keadaan tertentu di mana personality utama tidak mampu menanganinya, alter ini akan tiba-tiba muncul dan beraksi. Maka subjek tadi akan berubah menjadi alter lain. Berbeda dari alter utama, tidak mustahil pula alter ini menggantikan pula alter sebelumnya sebagai personality utama subjek tersebut. Alter inilah yang tersembunyi di dalam setiap orang Melayu yang kenal dirinya, asal-usulnya, dan siapa dirinya yang sebenarnya. Melayu adalah bangsa misteri yang dimaksudkan telah banyak berubah dari karakter asal mereka ketika berada di wilayah Kanaan dan Sumeria akibat perjalanan masa yang amat panjang selama beribu-ribu tahun dahulu, serta perubahan akibat cuaca dan pengembaraan yang merentasi beratus kilometer menuju ke arah timur untuk menuju ke arah The Promised Land, seperti yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut kajian genealogi menurut ini, Nabi Ibrahim mempunyai 3 orang istri, yaitu Sarah, Hajar, dan yang terakhir Keturah. Sarah telah melahirkan Ishak, manakala Hajar pula melahirkan Ismail. Keturah pula melahirkan 6 orang anak, yaitu Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Nabi Ishak menurunkan bangsa Yahudi, manakala Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab. Kebanyakan teks-teks Judeo-Kristen maupun Islam banyak menceritakan riwayat kedua-dua orang istri Nabi Ibrahim ini, tetapi lain pula dengan Keturah, istri bungsu Nabi Ibrahim. Sarah, yaitu mempunyai pertalian keluarga dengan Nabi Ibrahim, diketahui jelas berasal dari tanah Kanaan itu tempat Nabi Ibrahim tinggal. Manakala Hajar pula berasal dari keluarga diraja Fir'aun Mesir. Namun, mayoriti teks-teks Yahudi dan Kristiani mendefinisikan Keturah sebagai unknown nationality. Persoalannya, siapakah Keturah ini? Dari mana dia berasal? Telah ditakdirkan dari perut Keturah ini lahirlah bangsa-bangsa agung penakluk seperti Chaldea, Media, dan Parsi yang mewarisi bangsa Sumeria
Akadia, Assyria, Babylon, dan lainnya dari kalangan Melayu, cucu cicit Nabi Nuh dari Jurai keturunan Het bin Kan'an bin Ham bin Nuh alaihi salam, di mana di dalam teks Yahudi kuno mengatakan kelak akan lahir bangsa-bangsa penakluk yang menjadi musuh orang Israel dari saudara mereka sebelah keturah. Selama beribu-ribu tahun, bangsa Yahudi diperangi, dibuli, dan dikacau oleh bangsa-bangsa ganas dan kejam yang teramat gagah ini, sehingga dibayangkan di dalam hikayat-hikayat mereka sebagai raksasa, orang kasar atau barbarian, kaum yang ganas, dan sebagainya. Jika kita lihat kisah Nabi Musa yang ingin kaumnya memasuki tanah Palestina, di mana kaum Yahudi berkeras tidak mau memasukinya karena terdapat kaum yang ganas di dalam Palestina dan sanggup mengeluarkan kata-kata, "Biarlah engkau saja yang pergi berperang dengan mereka bersama Allah, dan kami menunggu di sini." Kisah Nabi Musa. Perlu diingat, akibat trauma dengan sejarah pedih bangsa mereka yang dibuli oleh saudara mereka yang ramai dari sebelah ibu tiri mereka, keturah, Robi-robi Yahudi telah membeda-bedakan taraf istri-istri Nabi Ibrahim, di mana hanya Sarah saja disebut sebagai istri, manakala Hajar dan keturah disebut gundik. Kita boleh lihat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana mereka telah mengubah tafsiran istri-istri Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim selaku Rasul Allah yang teramat alim dan warak tidak pernah membeda-bedakan istrinya. Meskipun di dalam peristiwa menghantar Siti Hajar dan anaknya Ismail ke lembah Gersang di Mekah, betapa pilu dan hancur hatinya melihat istrinya dan anaknya yang masih kecil terdampar di tengah padang pasir yang panas. Namun perintah Tuhan tetap dilaksanakan, mengingatkan tanah yang dipajak Ismail ketika itu adalah rumah Tuhan yang akan dibangunkannya bersama anaknya Ismail kelak. Adakah hanya Siti Khadijah sebagai istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala istri-istrinya yang lain hanya layak disebut gundik? Tidak sama sekali. Hal pada asalnya, Siti Sarah adalah wanita yang mandul sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan Nabi Ishak kepadanya pada saat umur yang terlampau tua. Sebab itulah Siti Sarah berkeras mengawinkan Siti Hajar yang disangka hamba perempuan Fir'aun dengan suaminya bagi meneruskan keturunan. Bukan saja disebut gundik, malah perasaan rasis mereka terhadap keturunan keturah meleret-leret dengan mengheret keturunan Siti Hajar bersama-sama. Siti Hajar dikatakan hamba Fir'aun, manakala sumber lain pula menyatakan gundik Fir'aun. Padahal Siti Hajar adalah putri Fir'aun yang diserahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menebus rasa bersalah Fir'aun ketika itu yang ingin memperkosa Siti Sarah semasa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah di dalam tahanannya. Dengan kuasa Allah, setiap kali Fir'aun datang untuk memperkosa Siti Sarah, perbuatannya terhalang secara aneh berkat doa Nabi Ibrahim. Dari situlah Fir'aun sadar bahwa Nabi Ibrahim bukanlah sembarangan orang dan mungkin berasal dari orang suci yang harus dihormati. Akibat rasa bersalah yang teramat sangat, maka bukan saja Fir'aun membebaskan kedua-duanya, malah membekalkan mereka dengan seorang perempuan muda yang bertutup wajahnya sebagai kifarat dan hadiah kepada Nabi Ibrahim. Rahasia perempuan muda itu terbongkar ketika perjalanan pulang, di mana Nabi Ibrahim
membuka tutup kepala perempuan itu sambil bertanyakan asal-usulnya yang pada awalnya disangka seorang hamba yang dihadiahkan kepada mereka. Alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bila mendengar pengakuan dari perempuan itu bahwa dia adalah anak perempuan Fir'aun bertaraf putri diraja. Tersentuh hati Nabi Ibrahim sambil mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semangatnya berkehendak menjaga keturunannya sebaik-baiknya. Jadi, keturunan Nabi Ismail yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah berketurunan diraja dari Empire Agung Fir'aun yang pengaruhnya melewati Anatolia dan Kan'an ketika itu. Perlu diingatkan bahwa semasa zaman Nabi Ibrahim tidak ada bangsa yang disebut sebagai Yahudi, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim adalah berasal dari satu kaum purba yang sezaman dengan bangsa Hittite yang telah pupus dan bangsa misteri di Mesir yang mungkin mewariskan rahasia piramid dan teknologi canggih zaman itu kepada bangsa Kipti yang menjadi pemerintah setelah itu, termasuklah Ramses II di zaman Nabi Musa. Dalam Al-Quran ada disebut, "Wahai ahli-ahli kitab, mengapa kamu berani bertengkar mengenai agama Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan, melainkan kemudian daripada zaman Ibrahim. Patutkah kamu berdegil sehingga kamu tidak mau menggunakan akal?" Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah juga baginda seorang Kristen. Ali Imran ayat 65-68. Bangsa Yahudi diturunkan dari juarai keturunan Nabi Ishak, di mana anaknya Yakub telah digelar sebagai Isra, yang bermaksud suka berjalan malam akibat dari kegemaran Nabi Yakub yang berjalan malam. Dari Nabi Yakub turunlah anak-anaknya termasuk Levi, Yusuf, Bunyamin, dan Yahuza. Benyamin pula adalah adik kesayangan Nabi Yusuf yang kembali bertemu dengan Nabi Yusuf setelah sekian lama terpisah ketika Nabi Yusuf pada waktu itu menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan Raja Mesir. Pada waktu itu, bangsa Yahudi masih menjadi bangsa belasahan dan di bawah pemerintahan bangsa purba lain, sehinggalah menjadi semakin kuat dan berjaya menubuhkan kerajaan sendiri seperti mana di era Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Dalam pada itu, keturunan dari saudara-saudara mereka yang 6 orang tadi, setelah Keturah, telah membangun kekuatan yang amat dahsyat. Pada masa yang sama, mereka telah mula maju sedikit demi sedikit lebih pantas dari bangsa Yahudi, mencipta berbagai ilmu sains dan teknologi yang canggih, membangun negara kota yang bertembok tinggi dan tebal, membangun organisasi-organisasi modern yang sistematik, serta menyusun bala tentara yang gagah dan teknik peperangan yang maju. Perlu diingat, ketika ini dunia di sebelah lain seperti di tanah besar Cina dan benua kecil India masih mundur dan kurang berpenghuni. Ada kalanya kaum-kaum dari sebelah barat ini, di mana pusat ketamadunan manusia purba bermula dari sini di sekitar Mesopotamia, telah mengembara ke India dan Cina untuk menangkap kaum asli yang masih bercawat di dalam hutan untuk dijadikan hamba atau buruh kasar membangun tembok-tembok dan kotak. Pada masa yang sama, bangsa Yahudi masih ditakut lama, hidup bermalas-malasan sambil mengharap belas kasihan bangsa-bangsa yang lebih gagah dari mereka. Sehinggalah mereka bertembung kembali dengan bangsa-bangsa keturunan Keturah seperti Media dan Babylon serta
Chelda yang mula merampas tanah-tanah mereka dan mula mengganas, memusnahkan kediaman mereka. Bangsa Yahudi menjadi bangsa hamba di bawah pemerintahan bangsa-bangsa hebat yang menjajah mereka berkurun lamanya secara bersilih ganti. Bangsa ini pernah dibawa beramai-ramai ke kota Babylon untuk dijadikan hamba, pencaci, buruh kasar, kuli, dan orang gaji di bawah kekuasaan Emperor Bukhtannasar. Dalam keadaan hina dengan dirantai kaki dan tangan mereka, pada masa ini semua suhuf-suhuf dan Taurat telah dibakar oleh pemerintah dan hanya segelintir dari mereka berjaya menyimpan dan menghafal isi kitab itu secara sembunyi-sembunyi. Di waktu pemerintahan Babylon inilah bangsa Yahudi telah banyak tersesat jauh dengan mengamalkan sihir dan penyembahan setan akibat kekurangan ajaran agama dan tekanan hidup yang tinggi. Mereka mula mengabdikan diri kepada amalan spiritual yang pelik-pelik dengan harapan setan akan membantu mereka melepaskan mereka dari penderitaan di bawah penjajahan bangsa Babylon. Disinilah bermulanya amalan Babylonian Magic yang menjadi asas sihir, Gemataria, Necronomicon, kultus, pentagram, ramalan tarot, dan persaudaraan ular iblis, menyebabkan terjadinya insiden Harut dan Marut seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kegilaan bangsa Yahudi ini dalam mempelajari sihir telah menjauhkan mereka dari hidayah Tuhan dan menyebabkan ramai nabi diutus kepada mereka bagi membetulkan akhlak mereka. Bangsa Yahudi adalah bangsa spiritual. Mereka peka kepada perkara-perkara bersifat gaib dan misteri. Mereka percaya kepada makhluk halus dan kuasa sakti. Mereka gemar mempelajari sisi spiritual dari bangsa-bangsa gagah yang menjajah mereka silih berganti. Berbalik kepada wanita misteri yang menjadi istri ketiga Nabi Ibrahim, tidak banyak diketahui tentang kehidupannya, malah berasal dari kawasan mana ataupun dari jurai keturunan mana, walaupun sudah pasti berasal dari kelompok pengikut Nabi Nuh maupun mungkin terus berasal dari kaum kerabat Nabi Nuh. Sumber-sumber kuno Yahudi juga masih samar-samar dalam membicarakan asal-usul keturah si wanita misteri ini. Tetapi jika disusur dari kehidupan Nabi Ibrahim sebagai patriark, gelaran yang diberikan kepada lelaki yang menjadi ketua keluarga yang sekaligus sebagai pemimpin atau raja bagi kaum kerabatnya yang terhormat dan besar, memungkinkan baginda hanya berkawin dengan suku terhormat saja. Tambahan pula keturah telah melahirkan anak-anaknya yang gagah-gagah dan hebat. Keturah bermaksud kemenyan ataupun wangi-wangian yang kadangkala digunakan dalam upacara ritual. Dari sini kita dapat menelusuri susur galur bangsa Melayu sebagai bangsa spiritual. Tidak diketahui siapakah ibu bapak keturah, tetapi terdapat sumber yang mengatakan kemungkinan keturah berasal dari kaum kerabat Raja Agung Sargon yang memerintah Akkadia. Namun begitu teori yang paling meyakinkan menurut ini ialah keturah berasal dari timur jauh, tempat di mana keturunan Nabi Ibrahim diarahkan menyebar setelah itu. Jika demikian, maka sahlah bangsa misteri ini sememangnya berasal dari keturunan raja-raja agung, seperti mana Arab Quraisy yang berketurunan dari Raja Mesir, dari bangsa misteri yang memerintah Sungai Nil ketika itu. Sesungguhnya piramid agung bukanlah dibangun ketika pemerintahan Fir'aun Khufu, tetapi telah dibangun berkurun sebelumnya oleh kerajaan-kerajaan silam yang lepas. Fir'aun Mesir hanyalah membaik pulih saja piramid-piramid ini yang diwarisi mereka.
Hakikat ini lama-kelamaan disadari oleh ramai ilmuwan, tetapi terlampau lama untuk dapat dipercaya oleh masyarakat dunia. Kedudukan ketiga-tiga piramid, termasuk piramid Agung Giza, adalah bertepatan dengan kedudukan Buruj Orion dan mengarah tepat ke arah kiblat. Ini antara misteri paling terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Siapakah bangsa agung yang mula-mula merencanakan pembinaan piramid? Sesungguhnya piramid Mesir adalah penunjuk kiblat paling besar yang terdapat di bumi, di mana Allah yang Maha Agung telah menciptakan bintang-bintang Orion sebagai tanda kiblat di langit. Piramid Mesir adalah penunjuk arah Baitullah di bumi, manakala bintang Orion adalah penunjuk arah ke Baitul Makmur di langit. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Bangsa misteri yang membangun piramid terawal sudah tentu sebuah bangsa yang teramat bijak dan jenius. Dan di zaman itu, kemajuan material adalah setanding, malah lebih maju dari apa yang kita dapati hari ini. Coba Anda bayangkan kehidupan manusia sebelum banjir besar di zaman Nabi Nuh. Bayangkan, kehidupan mereka adalah teramat canggih dengan kereta-kereta mewah dan kota raya bercahaya serta pesawat-pesawat terbang seperti UFO yang bersimpang siur di udara. Setiap rumah ada sistem komputer yang canggih dan kemudahan internet kelajuan tinggi. Tetapi adakah semua itu berguna setelah banjir besar melanda seluruh dunia? Tidak sama sekali. Nabi Nuh terpaksa memuatkan kapalnya dengan manusia, hewan-hewan yang berpasangan, serta spesies-spesies tumbuhan-tumbuhan yang terpilih. Di sini kita dapat mengetahui bahwa profesion Nabi Nuh bukan saja seorang pengembang agama, tetapi juga pakar sains zoologi yang handal. Nabi Nuh boleh membangun kapal yang teramat besar hanya berbekal pengikut yang tidak sampai 100 orang. 100 orang itu pun ada yang wanita dan anak-anak, jadi jumlah pekerja untuk membangun bahtera Nabi Nuh teramatlah sedikit. Malahan pula para pengikut Nabi Nuh terdiri dari orang miskin yang lemah dan melarat saja. Nabi Nuh juga membangun kapalnya dalam jangka masa yang terhad. Setengah pendapat mengatakan dalam beberapa minggu saja. Misteri ini benar-benar membingungkan ilmuwan. Malah ada ilmuwan barat mengatakan bahtera Nabi Nuh dibangun oleh makhluk asing. Sebenarnya kita tidak akan heran dengan kemampuan Nabi Nuh ketika itu jika kita membayangkan kemajuan manusia sebelum banjir besar adalah seperti kemajuan pada masa kini. Sekurang-kurangnya kita boleh membayangkan yang Nabi Nuh membangun bahtera di dalam hangar kapal yang besar beserta peralatan dan mesin-mesin yang canggih dibantu sistem perkomputeran yang termaju. Masih tidak percaya? Kalau kita lihat kronologi kemajuan manusia pun, kita dapat melihat logik atau tidak kenyataan ini. Biar kita ambil jangka masa dari lahirnya Nabi Isa mengikuti kalender Masehi, yaitu 1 Masehi hingga 2009 Masehi. Bagaimana kehidupan manusia di zaman Nabi Isa hidup? Bagaimana kemajuan manusia setelah 2000 tahun setelah kelahiran Nabi Isa? Berapakah jangka masa Adam manusia pertama sehingga peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh? Katakanlah lebih kurang 2000 tahun. Ini anggaran yang amat minimum memandangkan jangka masa dari manusia pertama turun ke bumi sehingga banjir besar boleh memakan masa beribu-ribu tahun. Maka logikalah kemajuan manusia mencapai tahap terhebat dan maju ketika banjir besar. Maka jika berpikir seperti ini, kita tidak akan terkejut dengan kisah-kisah seperti Atlantis,
dan Lemuria, serta kerajaan Rama yang mempunyai pesawat-pesawat terbang seperti UFO. Peperangan pun melibatkan kuasa nuklir seperti kesan-kesan yang ditemui di Mohenjo sampai Daro dan Harappa. Tetapi, adakah semua kemajuan itu berguna apabila tiba bala bencana? Semua kemajuan itu habis tenggelam bersama-sama orang musyrik yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hanyut dalam arus kemajuan material dan kecanggihan teknologi yang menghayalkan. Manusia ketika itu semakin rakus dengan kebendaan dan berbuat maksiat secara terang-terangan. Tidak heran jika terdapat party bugil di sana-sini. Pesta-pesta mandi buih acap kali diadakan di festival-festival besar. Konser-konser musik yang menghayalkan seringkali diakhiri dengan pesta seks yang menggairahkan di hadapan sembahan-sembahan berhala yang mereka pertuhankan. Dakwah Nabi Nuh dikesampingkan walaupun sering keluar di media-media antar bangsa. Mungkin Anda berasa lucu dengan skenario yang dipaparkan di sini. Ini karena Anda memikirkan Nabi Nuh hidup seperti orang gua, bercocok tanam dan menggembala kambing saja. Tidak sama sekali. Lihatlah lukisan-lukisan misteri di dinding kuil-kuil Fir'aun yang menceritakan satu mitos purba tentang penghasilan tenaga elektrik siap dengan lukisan kabel bawah tanah dan filamen elektrik. Penemuan baterai purba di Irak dan cakra padat purba Dropa, sehingga kini tidak diketahui sama ada ia berbentuk CD, CD-RW, DVD, DVD-RW, atau sebagainya. Di Cina, dan yang paling menggemparkan adalah penemuan loji nuklir berusia lebih 2 juta tahun di Afrika. Apakah maksud semua ini? Berapa umur bumi sebenarnya? Berapa umur umat manusia sebenarnya? Kita tidak boleh menganggarkannya berdasarkan kajian barat yang dipengaruhi oleh The Hidden Hand seperti Illuminati dan Freemason. Mereka ada sebab untuk mengelirukan manusia. Segala kenyataan sebenarnya amat jauh dari apa yang kita dapat bayangkan. Maka setelah banjir besar, para pengikut Nabi Nuh pun bertebaranlah di muka bumi, sehelai sepinggang. Setelah meninggalkan kehidupan modern dan canggih mereka ditelan banjir, mereka kembali menjadi orang gua dan mula berburu, bercocok tanam, dan mengail ikan. Di waktu-waktu malam, mungkin mereka berkumpul di tepi unggun api sambil mendengar cerita orang-orang tua di kalangan mereka tentang kehidupan modern dan canggih. Mereka suatu ketika dahulu seperti menaiki bis dan komuter. Kebanyakan pengikut Nabi Nuh adalah miskin, dan ada juga yang pernah menaiki kereta. Mereka juga menceritakan bangunan-bangunan tinggi dan komputer. Sudah tentu cucu cicit mereka tercengang mendengar dongeng-dongeng ini dikala kehidupan mereka sekarang di tahap zaman Paleolitik. Maka keluarlah berbagai mitos mengenai keajaiban cerita-cerita ini, dan tidak heran jika ada di antara mereka yang nakal mula berangan-angan tentang dewa-dewi yang menaiki kendaraan terbang dan berperang menggunakan senjata nuklir seperti yang kita dapati dari kitab Hindu Mahabharata. Malah tidak keterlaluan jika ada ilmuwan yang merumuskan dewa-dewi orang Hindu diambil dari anak-anak raja kerajaan Rama, Atlantis, dan Lemuria yang tenggelam di dasar lautan. Coba perhatikan patung-patung sembahan Hindu. Dewa-dewi yang termasyhur semuanya berkulit cerah dan segak-segak seperti raja-raja purba. Apakah yang dikatakan oleh orang-orang gua apabila bertemu seorang yang kacak turun dari helikopter sambil memegang telepon bimbit? Lelaki tampan akan dianggap sebagai dewa yang berkuasa.
Itulah yang terjadi kepada orang-orang Hindu. Mereka sebenarnya menyembah raja-raja purba yang digambarkan melalui kitab-kitab purba seperti Ramayana dan Mahabharata, Veda, serta Upanishad. Sudah tentu cucu cicit keturunan Nabi Nuh yang menurunkan bangsa-bangsa modern setelah itu, yang menceritakan kisah-kisah ajaib nenek moyang mereka yang menaiki pesawat terbang, komputer, reaktor nuklir, dan kereta mewah seperti Mercedes Sport dan Ferrari. Tidak rugi kita meluangkan masa sejenak untuk berpikir asal-usul kita. Para ilmuwan barat dan timur juga menemui tanda-tanda fisikal di beberapa kawasan di dunia yang sama dengan apa yang ditemui di Kepulauan Melayu. Antara yang paling terkenal adalah penemuan kapak tua dari Asia Tengah oleh R.H. Geldern dan Gendang Dongsen di Vietnam Utara. Ini belum masuk lagi berpuluh-puluh kajian tentang sosio-budaya di tempat-tempat lain yang dikatakan mirip bangsa Melayu, seperti etnik-etnik Tibet, kaum asli di Taiwan, dan Kepulauan Jepang. Dan sudah tentu bukti-bukti transformasi budaya di beberapa kawasan pedalaman Cina dan Kepulauan Asia Pasifik. Apakah arti semua ini? Mengapa begitu banyak kesan-kesan yang sama dengan bangsa ini di seluruh Asia? Terdapat satu rahasia di mana ia dapat menjawab semua misteri ini. Rahasia ini adalah satu kunci dari beberapa kunci di dalam Ark of Covenant, bangsa misteri ini. Sebelumnya, perbincangan yang lebih mendalam eloklah diturunkan hasil kajian umum dan terkenal. Beberapa ilmuwan sama, ada barat dan tempatan tentang asal-usul bangsa Melayu. Walaupun sudah ada beberapa kajian dilakukan terhadap asal-usul bangsa Melayu, tetapi kata sepakat para ahli belum dicapai. Menurut ini ada dua pandangan yang dikemukakan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa bangsa Melayu berasal dari utara Asia Tengah, dan pandangan yang kedua menyatakan bahwa bangsa Melayu memang sudah sedia ada di Kepulauan Melayu atau Nusantara ini. Sebagai perbandingan, kedua-dua pandangan tersebut diperlihatkan seperti yang berikut ini. Berasal dari Asia Tengah. R.H. Geldern ialah seorang ahli prasejarah dan menjadi guru besar di Iranian Institute and School for Asiatic Studies. Telah membuat kajian tentang asal-usul bangsa Melayu. Sarjana yang berasal dari Wien, Austria, telah membuat kajian terhadap kapak tua. Beliau menemui kapak yang diperbuat daripada batu itu di sekitar hulu sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Yangtze, dan Huang. Bentuk dan jenis kapak yang sama beliau temui juga di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Geldern berkesimpulan, tentulah kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu berasal dari Asia. Asma Haji Omar membuat huraian yang lebih terperinci lagi. Beliau berpendapat bahwa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. Ada yang melalui daratan, yaitu tanah semenanjung, melalui lautan Hindi, dan ada pula yang melalui lautan Cina. Namun, beliau menolak pendapat yang mengatakan bahwa pada mulanya asal bahasa mereka atau dan perbedaan yang berlaku kemudian adalah karena faktor geografi dan komunikasi. Dengan demikian, anggapan bahwa bahasa Melayu modern merupakan perkembangan daripada bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik berasal daripada bahasa Melayu kuno, dan bahasa Melayu kuno itu asalnya daripada bahasa Melayu purba, merupakan anggapan yang keliru.
Kajian mendapati bahwa bahasa Melayu modern berasal daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu klasik berasal daripada bahasa Melayu Induk. Bahasa Melayu Induk berasal daripada bahasa Melayu purba yang juga merupakan asal daripada bahasa Melayu kuno. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa bahasa Melayu modern bukanlah merupakan pengembangan daripada dialek Johor Riau, dan bahasa Melayu modern tidak begitu rapat hubungannya dengan dialek yang lain. Dialek yang lain berasal daripada Melayu Induk, manakala dialek Johor Riau berasal daripada Melayu klasik. Berikut ini akan diperlihatkan cara perpindahan orang Melayu dari Asia Tengah tersebut. Pertama, orang Negrito. Menurut pendapat Asma Haji Omar, sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku, Kepulauan Melayu telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa mereka yang tinggal di semenanjung tanah Melayu ini dikenali sebagai orang Negrito. Orang Negrito ini diperkirakan telah ada sejak tahun 8000 sebelum Masehi. Mereka tinggal di dalam goa dan mata pencarian mereka memburu binatang. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai zaman batu pertengahan. Di Kedah sebagai contoh, pada tahun 5000 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Paleolit dan Mesolit, telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito, Sakai, Semai, dan sebagainya. Kedua, Melayu Proto. Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa orang Melayu ini berasal dari Asia Tengah. Perpindahan tersebut diperkirakan pada tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka ini kemudian dinamai sebagai Melayu Proto. Peradaban orang Melayu Proto ini lebih maju sedikit daripada orang Negrito. Orang Melayu Proto telah pandai membuat alat bercocok tanam, membuat barang pecah belah, dan alat perhiasan. Kehidupan mereka berpindah rendah. Zaman mereka ini dinamai zaman Neolitik atau zaman batu baru. Ketiga, Melayu Deutro. Perpindahan penduduk yang kedua dari Asia yang dikatakan dari daerah Yunan diperkirakan peradaban yang lebih maju daripada Melayu Proto. Melayu Proto telah mengenal kebudayaan logam. Mereka telah menggunakan alat perburuan dan pertanian daripada besi. Zaman mereka ini dinamai zaman logam. Mereka hidup di tepi pantai dan menyebar hampir di seluruh kepulauan Melayu ini. Kedatangan orang Melayu Deutro ini dengan sendirinya telah mengakibatkan perpindahan orang Melayu Proto ke pedalaman sesuai dengan cara hidup mereka yang berpindah rendah. Berlainan dengan Melayu Proto, Melayu Deutro ini hidup secara berkelompok dan tinggal menatap di sesuatu tempat. Mereka yang tinggal di tepi pantai hidup sebagai nelayan, dan sebagian lagi mendirikan kampung berhampiran sungai dan lembah yang subur. Hidup mereka sebagai petani dan berburu binatang. Orang Melayu Deutro ini telah pandai bermasyarakat. Mereka biasanya memilih seorang ketua yang tugasnya sebagai ketua pemerintahan dan sekaligus ketua agama. Agama yang mereka anuti ketika itu ialah animisme. Pemirsa Kitab Mawas Diri, cerita yang saya bawakan, rahasia terbesar Bani Jawa, bersambung sampai di sini. Tunggu kembali cerita yang akan datang selanjutnya di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih dan salam sejahtera.